Oke, selamat siang ya untuk semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan dan bersedia hadir dalam webinar dari Hikvision dalam siang hari ini. Oke, terkait seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya, kita akan memberikan perkenalan dan informasi terkait solusi Smart Education atau untuk pendidikan ya, untuk dalam lingkup pendidikan di sini yang kita akan tawarkan dan perkenalkan ke masing-masing. Oke, untuk solusinya sendiri ya. Jadi skenarionya yang umum itu adalah ketika para siswa-siswi ya mahasiswa-mahasiswi tiba di area sekolah atau di kampus ya, kemudian memasuki di area kelas ya, memasuki area kelas, kemudian setelah masuk ke kelas pelajaran akan dimulai ya. Nah, pelajaran dimulai, kemudian ada juga untuk manajemen kampus ya, manajemen kampus, dan yang terakhir adalah studi kasus atau contoh dari user yang sudah menggunakan solusi Smart Education dari Hikvision di sini. Nah, seperti apa ya kira-kira sekolah pintar yang ideal itu? Jadi menurut pemahaman kami ya, di sini untuk sekolah yang ideal secara skenario solusi ya, di sini disebutkan ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan di sini adalah mulai dari kelompok belajar atau TK, SD, SMA, baik negeri dan swasta, pendidikan tinggi maupun di pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan ini kan bisa jadi tempat les ya, kemudian untuk tempat pelatihan dari pemerintah biasanya kan ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya, contohnya. Kemudian untuk bisnis atau fungsi ya, fungsi di sini kita ada fungsi kita bagi menjadi 3 hal utama ya. Jadi ada smart campus, terus untuk yang kedua adalah manajemen dari muridnya, yang ketiga adalah untuk solusi kelas pintar. Nah, untuk di sub bisnis ya, sub bisnis terdapat beberapa hal di sini ya. Kalau bisa dilihat terkait di pengawasan dari bis sekolah, keamanan dari lingkungan, inspeksi lingkungan atau area, pengukuran suhu, baik itu pengukuran suhu untuk orang ya, untuk manusia maupun pengukuran suhu untuk objek ya, sebagai pengamanan. Kemudian terdapat juga sistem informasi. Kemudian selanjutnya untuk manajemen murid ya, manajemen murid tersedia di sini adalah yang umum digunakan adalah untuk absensi dan juga tracking lokasi. Kemudian yang ketiga terkait subbab kelas pintar ya. Nah, kelas pintar di sini terdapat CCTV atau surveillance ya. Jadi surveillance yang kita maksud di sini bukan sekedar surveillance yang atau CCTV ditaruh di kelas ya, ditaruh di depan kelas atau belakang kelas enggak, tapi lebih ke CCTV pintar ya. Nah, seperti yang ada di sini. Ini CCTV pintarnya yang dikhususkan untuk sekolah. Kemudian ada digital signage, kemudian kelas AI, dan informasi untuk orang tua sekaligus manajemen IT ya. Dan untuk integrasi perangkat maupun software kami di sini mendukung untuk integrasi ke aplikasi pihak ketiga, baik itu menggunakan sinkronisasi data maupun menggunakan API. Oke, ini perangkat-perangkatnya ya, bisa dilihat cukup banyak, mungkin dari beberapa perangkat ini sudah cukup familiar, seperti CCTV, barrier gate, ya, Minmo, paper screening. Nah, yang unik di sini ada perangkat berbagi, jadi untuk berbagi pendidikan ya, nanti kita sampaikan di slide tengah. Kemudian untuk absensi di dalam kelas, digital signage, smartboard, ya. Kemudian ada perangkat IoT, ini sebenarnya lebih ke alarm ya, perangkat-perangkat alarm atau monitoring, baik itu suhu, asap, dan lain sebagainya. Berikut juga dengan perangkat tambahan seperti mikrofon dan sound untuk speaker ya. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk overview dari skenario di sini kita bagi menjadi 3 layer. Jadi ada 3 layer. Yang pertama adalah untuk layer pengajaran atau layer kelas ya. Kemudian yang kedua terdapat layer untuk absensi, untuk kehadiran siswa-siswi, baik itu di kelas, melalui gerbang, di dalam bis, ataupun di asrama ya.
Kemudian yang ketiga, layer ketiga adalah untuk keamanan dari sekolah atau kampus. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi skenario pertama ini saat tiba atau datang di sekolah ataupun kampus ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini kita memiliki sistem pemantauan di mobile ya. Nah, ini ada BIS. Ini kalau bisa dilihat terdapat pemantauan di dalam BIS untuk mengetahui bagaimana kondisi BIS sekolah atau BIS kampus saat ini ya. Lokasinya lagi ada di mana, baik-baik saja atau tidak ya. Maksudnya baik-baik saja itu kendaraannya ini berjalan normal ataupun lagi ada masalah ya, baik itu mogok atau terkena tabrakan atau ada insiden lain. Di situ kita bisa mengetahui dari mobile NVR di sini ya, sebagai perangkat pusatnya yang ada di dalam BIS. Kemudian untuk di gerbang sekolah pengamanan terdapat pengamanan untuk di ini ya, ini untuk entrance exit kendaraan, jadi menggunakan ANPR untuk tahu oh BIS ini BIS 1 sudah masuk ke area sekolah, isinya siswa-siswa ini gitu ya. Terus BIS 2 masuk jam berapa, keluar jam berapa, kita bisa logging datanya di situ. Kemudian untuk di bangunan sekolah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada akses terminal ya, ada Minmo atau fingerprint scanner, ataupun dengan turnstile. Nah, ini kita ada turnstile juga yang bisa diintegrasikan dengan face recognition terminal. Kemudian untuk di area umum, ya seperti yang dilihat di sini terdapat NVR dan juga sistem CCTV surveillance ya, biasa baik itu yang PTZ atau ada tandem view di sini. Kemudian bisa juga menggunakan sistem deep in mind yang mana difungsikan atau bisa untuk melakukan pengenalan wajah dan ciri-ciri tubuh atau ini ya, ciri-ciri pakaian seperti itu, warnanya apa, bawa tas apa enggak. Kemudian emergency alarm system, checkpoint ya. Sistem checkpoint ini maksudnya adalah seperti kampus ya. Misal kampus itu kampusnya cukup luas ya, kampusnya luas, terdapat banyak jalan di situ. Nah, untuk mencegah ya dan mengetahui apakah ada kendaraan yang sedang mengebut, di situ kita bisa menggunakan perangkat-perangkat di sini. Dan yang terakhir untuk di area koridor atau outdoor, kita bisa manfaatkan kamera panoramik seperti ini ya. Oke, kemudian nah di sini untuk contoh dari pengaplikasian manajemen orang. Manajemen orang di sini ya, seperti yang dilihat di atas, ini khusus untuk karyawan, mahasiswa, atau staf. Kita menggunakan dua metode ya. Jadi menggunakan nih akses kontrol ya, seperti yang di sini Minmo, mungkin dari Bapak Ibu semua sudah familiar dengan device ini ya, ataupun bisa menggunakan kamera CCTV. Jadi untuk kamera CCTV yang support untuk pengenalan wajah, di situ kita bisa registrasikan foto-foto itu baik untuk para siswa atau orang yang boleh masuk ke area sekolah atau kampus, ataupun bisa digunakan untuk alarm orang asing. Nah, jadi ketika ada orang asing ya, atau yang belum terdaftar ataupun yang ini ya di blacklist istilahnya, itu orang yang DPO dan lain sebagainya, kita bisa masukkan di perangkat ini untuk dikenali ketika orang itu mendekati atau berada di lingkungan sekolah. Oke, baik. Ini contohnya ya, lebih detail lagi, lebih besar. Nah, saat ada yang di blacklist, langsung ketahuan di sistem, petugas bisa langsung segera melakukan penindakan. Jadi di sini untuk mencegah terjadinya atau masuknya orang-orang yang dianggap atau berpotensi berbahaya untuk masuk ke dalam area sekolah atau kampus. Nah, dengan sebaran kamera CCTV yang menggunakan face recognition cukup banyak ya. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan tracking. Nah, ini ada pola tracking ya. Si orang A ini sudah masuk atau tercapture di kamera mana saja atau di area mana saja. Kita bisa mengetahui melakukan query atau pencarian dari satu sistem ini.
Jadi bisa ketahuan ya, si orang yang dicurigai ini habis dari mana saja, terus apakah ada hal atau potensi berbahaya dari kedatangan orang ini, kita bisa pantau lewat sistemnya. Oke, ini contoh absensi untuk yang umum ya. Kalau ini ada laboratorium dan asrama. Ada asrama biasanya di kampus besar ya, atau di kampus-kampus di luar negeri kan ada asrama khusus buat mahasiswa-mahasiswi ya. Nah, kalau yang gerbang perpustakaan dan lab ini kan sekolah ataupun kampus umum memilikinya. Jadi di sini contoh absensi menggunakan wajah ya, sangat mudah, sangat cepat, sangat simpel, tinggal jalan, langsung terverifikasi. Nah, ini contoh untuk laboratorium. Nah, di laboratorium yang mana di situ area atau lingkungan yang khusus ya. Jadi lingkungannya ini khusus. Nah, kita punya perangkat baru di sini ya, namanya Minmo yang support iris. Jadi verifikasinya tidak lagi hanya wajah dan kartu, tapi ditambah dengan iris supaya bisa lebih aman ya. Kemudian yang kedua, penggunaan perangkat IoT seperti temperatur sensor, kemudian smoke detector ya. Kemudian untuk deteksi api juga ya, kita bisa menggunakan perangkat ini untuk memantau kondisi atau area di dalam laboratorium. Sedangkan yang di bawah ya di sini untuk perhitungan orang, tujuannya adalah, jadi sebagai contoh di satu lab masih ada terdeteksi orang, sisa satu ya misalnya, ngitung orang ada 1 atau 2 orang yang mana seharusnya pada saat itu tidak boleh ada orang di dalam. Nah, di sistem ini kita bisa mengetahui ya, bisa menghitung ada orang di situ dan mungkin bisa mengecek sedang apa ya. Mungkin masih mengerjakan satu proyek, kira-kira selesai jam berapa seperti itu. Ataupun solusi yang kedua di sini kita punya kamera ya, line up kamera yang mendukung untuk mendeteksi asap dan api ya dari satu kamera. Jadi ini kameranya bentuknya fish eye, bisa mendeteksi api dan juga asap ya. Untuk ditempatkan di area lab. Kemudian nah ini untuk event atau kejadian-kejadian ya. Jadi manajemen event atau kejadian di sini bisa dilihat ada penjagaan perimeter, penjagaan di pintu gerbang, penjagaan di area publik. Nah, dan semuanya itu terpantau jadi satu di ruang kontrol ya untuk memonitoring semua parameter atau perimeter di sini. Oke, lebih detailnya lagi terkait manajemen kendaraan ya. Manajemen kendaraan di sini kita punya solusi untuk pendeteksian plat nomor secara otomatis ya dari kamera. Kemudian yang kedua untuk pendeteksian di jalanan di dalam area. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk mendeteksi apakah ada kendaraan yang mengebut, ya, apa ada kendaraan yang sedang parkir di area yang dilarang untuk parkir ya, atau biasa disebut illegal parking detection ya. Jadi di sini kita bisa melakukan pemantauan secara aktif apabila ada yang parkir sembarangan, ada yang ngebut, kita bisa lakukan tracking ya, kita bisa lakukan tracking kendaraan tersebut habis atau lewat dari mana saja. Masuk ke dalam lingkungan sekolah atau kampus itu di jam berapa. Kita bisa searching ya, kita bisa cari itu menggunakan satu sistem saja di sini. Jadi ada beberapa perangkat ya, di sini ada 3, yaitu perangkat mendeteksi digit, kemudian mendeteksi kecepatan dan mendeteksi parkir ilegal. Kita cukup cari berdasarkan plat nomornya, bisa kita dapat semua informasi tersebut. Oke, selanjutnya untuk perlindungan perimeter. Nah, ini untuk perimeter kita ada 3 macam solusi ya. Yang pertama menggunakan kamera dengan PIR, pasif infrared ya. Jadi kamera termografi atau kamera termal yang dimanfaatkan untuk melakukan penjagaan perimeter. Oke. Selanjutnya di sini ya, untuk sistem alarm kita punya sistem atau solusi untuk panic button ya di area-area penting seperti di taman, di pintu gerbang, di area asrama ya. Jadi ketika
ada siswa yang membutuhkan bantuan atau panggilan, bisa melakukan pencet satu tombol, operator di dalam ruangan akan menerima panggilan tersebut ya, untuk segera melakukan penindakan atau bantuan. Ya, hal ini bentuk ya atau fisik dari si panic alarm pun juga bermacam-macam. Ada yang kecil, maksudnya kecil ini ditempatkan di area asrama, ada yang juga outdoor, kita bisa tempatkan kamera PTZ ya di sini. Nah, berarti bisa dilihat di atas, ini ada kamera PTZ. Kita bisa lakukan tautan. Jadi ketika ada yang mencet kamera PTZ yang sedang memantau di area lain akan segera bergerak untuk melihat ke area bawah untuk mengetahui siapa yang sedang pencet ya. Oke, selanjutnya setelah area luar ya. Setelah area luar masuk ke dalam sekolah, lebih spesifik lagi adalah masuk ke area kelas. Nah, untuk masuk di area kelas, ini kita ada solusi untuk transformasi dari digitalisasi di dalam kelas ya. Jadi bisa dilihat di sini kita punya interactive flat panel atau smartboard ya, yang umum sekarang sebutnya smartboard. Tersedia ukuran 55, 65, 75 dan 86. Di sini bisa melakukan konektivitas ya dari perangkat baik itu handphone, tablet, komputer, laptop ya, Windows, Android, iOS itu bisa melakukan proyeksi ke device ini, ke flat panel IFP secara langsung ya, tanpa perlu menggunakan kabel-kabel lagi. Maksimal bisa menghubungkan hingga 4 perangkat ya. Terdapat aplikasi bawaan, aplikasi whiteboard ya. Dan andai kata dari Bapak Ibu ingin untuk melakukan atau menambahkan ini aplikasi, tinggal install aja ya, tinggal install aplikasi file APK, bisa download dari Google gitu ya, download file APK, diinstal manual di device ini, ataupun kalau sudah tersedia di Google Play Store, tinggal masuk ke Play Store dan download aplikasi dari situ ya. Nah, perangkat ini juga mendukung untuk sistem operasi Windows ya, cuman perlu ditambahkan dengan device yang namanya OBS. Jadi ini contoh performance dari si OBS ya. Kita tinggal additional device, sorokin di belakang IFP, sudah langsung booting secara bersamaan. Seperti itu. Untuk beralihnya dari Windows ke Android cukup dengan sekali sentuhan ya. Klik Windows, klik Android. Oke, selanjutnya, nah ini untuk skenario di ruang auditorium atau ruang besar. Ini bisa dilihat ya, terdapat guru atau dosen di depan podium, kemudian ada flat panel, ada TV besar. TV besar ini bisa saja berupa Videotron atau LCD video wall ya. Jadi mungkin kalau tidak asing dengan modelan comment center, nah, di situ yang biasanya comment center untuk menampilkan CCTV dalam jumlah banyak, ini dipergunakan untuk area kelas di auditorium sebagai display layar besar ya. Nah, di sini kita bisa langsung proyeksi dari laptop atau komputer di podium ke interaktif flat panel ya, dengan melalui WiFi, dan juga nanti dari interaktif display kita outputkan ke layar besar supaya untuk siswa-siswa atau murid yang sedang ikut pelajaran di auditorium atau ada kuliah tamu ya seperti ini, kuliah bersama, yang di belakang juga masih bisa melihat dengan jelas dari video wall di sini. Oke, selanjutnya kita mulai untuk pembelajaran. Untuk mulai pembelajaran umumnya, ya untuk pertama kali itu kan pasti siswa-siswinya di absen dulu nih oleh Bapak dan Ibu gurunya ya. Di absen dulu ya. Untuk absensinya sendiri kita punya dua macam solusi ya, menggunakan face recognition terminal ataupun menggunakan kamera otomatis untuk absensi ya. Nah, kalau yang face recognition terminal ini kan ditempatkan di depan pintu ya, dipasang di depan pintu, jadi sebelum masuk absen dulu langsung masuk. Sedangkan yang solusi kedua di sini otomatis ya. Jadi siswa-siswi tinggal duduk, dia akan langsung melakukan scanning sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini contohnya performance dari si kamera absensi di sini ya.
Jadi kalau bisa dilihat, kamera tadi kan ada 2 lensa ya, satu fix, satu yang PTZ bullet. Ya, PTZ ini bisa melakukan pergerakan secara otomatis seperti yang ada di video sebelah kanan ini ya. Jadi yang di sebelah kanan itu dia akan melakukan tracking ke titik ini berapa detik untuk melakukan absensi ya. Kemudian ke titik mana, ke meja mana berapa detik untuk melakukan capture dari siswa-siswinya. Hal ini bisa diulang sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan jadwalnya. Itu. Oke, lanjut di sini ya untuk secara topologi. Nah, topologinya di sini cukup simpel ya. Semua perangkat ini terkoneksi dengan jaringan. Nah, jadi nggak ada data serial, data apalah ya. Cukup terhubung dengan jaringan yang sama dengan software ya, dengan centralized software-nya. Maka dari semua kelas dan setiap kelas bisa kita dapatkan laporan absensi masing-masing ataupun secara menyeluruh. Ya, terkait laporannya sendiri ya, kita bisa filter berdasarkan kelasnya atau berdasarkan gurunya ataupun berdasarkan nama muridnya. Jadi untuk laporan sendiri cukup fleksibel ya, laporan dan opsi yang bisa didukung. Nah, kemudian ini untuk perangkat berbagi ya, perangkat yang kita sampaikan di awal tadi namanya perangkat berbagi. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris education sharing device ya istilahnya. Nah, perangkat ini ya support untuk melakukan perekaman seperti halnya CCTV biasa, namun dia juga terdapat fungsi lain yaitu melakukan tracking pergerakan guru atau dosen di depan kelas ataupun pergerakan siswa-siswi mahasiswa di dalam kelas. Jadi ada 2 kamera yang dipasangkan untuk melihat atau memantau full di area kelas. Nah, secara data sendiri, ya data streamnya itu kita bisa langsung di live stream ke YouTube melalui RTMP. Ya, jadi di sini dari Bapak Ibu bisa langsung broadcast live ke YouTube. Katakanlah ketika ada kelas khusus atau kelas bersama, ya kelas terbuka, di situ kita bisa langsung online-kan di YouTube. Kemudian apabila untuk private, nah private ini maksudnya untuk siswa-siswi yang sedang ada di rumah ya, mungkin tidak bisa hadir ataupun sedang ada di tempat lain, kita bisa lakukan untuk sharing menggunakan aplikasi meeting online ya, yang umum di sini terdapat Zoom, Teams, Google Meet, dan juga Webex ya. Sistem kita ini mendukung untuk menggantikan webcam-nya guru yang biasanya itu hanya menampilkan gambar wajah gurunya ya, mungkin lama-kelamaan bosen, ya, kita bisa menampilkan kondisi di dalam kelas, pengajaran dalam kelas seperti apa dari sistem ini. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi kalau dilihat yang di kiri ini ketika guru berdiri di podium, kemudian bergeser, kameranya akan langsung mengikuti. Ketika gurunya jalan di area kelas, kameranya akan otomatis berganti seperti ini ya. Dia bisa switching secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia untuk berpindah antara tampilan kamera satu ke kamera yang lain. Nah, apabila ada siswa yang berdiri di dalam kelas, maka kamera ini ya atau sistem ini akan langsung menampilkan 2 ataupun bisa jadi 1 di area kelas saja seperti ini. Jadi mungkin ada siswa-siswi yang mungkin mau izin keluar ataupun mau bertanya ya bisa berdiri untuk disorot oleh sistem ini secara otomatis. Nah, peralihan-peralihan itu dilakukan oleh perekamnya di sini ya. Jadi perekamnya ini seperti bentuknya seperti tablet di sini, sedangkan untuk kameranya, nah ini kameranya bukan kamera PTZ ya, tapi kamera fix yang bisa melakukan tracking pergerakan secara otomatis. Oke, kita lanjut di perangkat tambahannya, ya ini untuk mikrofon. Kita punya juga set mikrofonnya, jadi mikrofon ini kita hubungkan ke education sharing device tadi, yang alat perekamnya tadi ya. Dengan jangkauan itu hingga 10 meter saja diameter jari-jari ya. Jadi untuk area coverage-nya itu
10 meter radiusnya, dan juga support dengan noise cancelling ya. Jadi bisa melakukan pengurangan dari tingkat kebisingan di area kelas. Kemudian, nah ini contoh fungsinya ya, contoh fungsi dan pengaplikasiannya. Kita bisa sambungkan ya melalui kabel audio. Jadi ini berfungsi layaknya perangkat audio biasanya ya, connect RCA ataupun jack 3,5 seperti itu. Nah, sistem yang lain ya bisa juga untuk menggunakan sistem PoE. Nah, jadi audionya itu berupa data diterima oleh si platform ya. Selain daripada audio analog yang kita kirim ke alat perekam ataupun ke IP kamera. Oke, kemudian ya ini skenario untuk kelas link ya istilahnya. Jadi untuk membagikan apa yang sedang diajarkan di kelas pertama itu juga akan ditampilkan di kelas lain ya. Jadi ini lebih ke kesetaraan pengajaran. Jadi satu guru bisa mengajar beberapa kelas secara bersamaan ya. Bisa dilihat di sini apa yang ditampilkan yang sedang diajarkan di sini, gurunya bisa melihat atau memantau ya, dan juga memberikan pengajaran di kelas lain secara langsung. Oke, kemudian ini untuk fitur inspeksi ya, fitur inspeksi dari perangkat di sini ya. Kalau tadi sampaikan ada CCTV plus AI-nya. Nah, di sini kita tempatkan ya pengawasan secara terpusat. Jadi ketika ada satu tindakan seperti perundungan, perkelahian di dalam kelas ya ataupun pencurian, kita bisa dengan mudah mencari rekaman itu dengan bantuan event AI dari si kamera-kamera ini ya. Jadi perangkat yang dipergunakan tadi untuk pendidikan tadi ya, untuk sharing sekaligus bisa difungsikan sebagai CCTV seperti biasa. Jadi satu alat bisa dapat beberapa fungsi sekaligus ya. Hemat instalasi dan juga dapat fungsi yang banyak. Oke, selanjutnya yang terakhir ya di sini terkait bab tinjauan area kampus. Nah, kita di sini punya dashboard ya. Dashboard di sini bisa menampilkan data yang mana itu bisa di-custom dengan sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian ya, atau dari usernya. Misalnya ingin menampilkan dashboard untuk mengetahui di area ini ya, di area sekolah ini sedang ada berapa banyak siswa-siswinya. Di gedung A berapa banyak, gedung B berapa banyak, di kelas A berapa banyak, kelas B berapa banyak, itu bisa ketahuan dari dashboard di sini ya. Jadi untuk perhitungan orang, untuk absensi mau ditampilkan di sini juga bisa. Terus monitoring suhu ya, maksudnya ini suhu badan dari siswa-siswi yang masuk ya. Kemudian untuk manajemen kendaraan, ya, manajemen kendaraan, berapa banyak sih kendaraan yang masuk ke dalam area kampus atau sekolah ini, berapa banyak yang keluar, ada pelanggaran tidak, itu bisa ditampilkan secara interaktif ke dalam satu dashboard ya. Jadi nggak perlu nyari masing-masing data di masing-masing menu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada dashboard AR atau augmented reality ya. Jadi kalau yang tadi untuk dashboard ada dashboard 3 dimensi, sedangkan yang ini adalah augmented reality. Jadi di sini memanfaatkan kamera panoramik untuk memberikan view secara luas dari overall sekolah ya atau kampus, pintu masuk kampus. Di sini selain daripada itu kita bisa tempatkan titik-titik pengawasan kamera lain. Jadi kalau dibutuhkan melihat ke situ tinggal diklik langsung nampil di dalam AR dashboard secara langsung. Oke, kemudian ini contoh ya, contoh kasus dari penggunaan sistem ini ya. Yang pertama ada di Belgium, Martin School untuk berbagi kelas ya di sini. Kemudian ada di Uni Emirat Arab di Dubai. Kemudian di Abu Dhabi juga ada, Uzbekistan ya. Jadi ini sudah di dunia ya. Jadi di luar negeri sudah banyak. Meskipun di Indonesia sendiri
kita sudah ada yang komplit ya, cuman untuk saat ini usernya belum mau untuk disebutkan, belum dapat izin, jadi kami belum bisa tampilkan di sini ya. Tapi kita ada satu sekolah ya, satu area atau pusat pelatihan di situ sudah komplit full di sini ya untuk fungsi dari Smart Education. Jadi di Indonesia sudah ada beberapa yang full solution ya secara besar. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk siang ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan ke Lisa. Silakan, Lisa.